eh, asumsi kita adalah RPP-nya sudah ajeg gitu, sudah kekeh lah gitu bahwa ini yang terbaik bagi menurut saya kan begitu. Dan videonya itu kan mulai di PPL ini didesain bahwa video itu sudah mulai Bapak Ibu siapkan gitu. Berapa menit videonya? Itu 30 menit maksimal. Maksimal 30 menit. Kalau Bapak Ibu sudah memperoleh 15 menit ya tinggal diedit lagi lah kalau mau. Kalau terasa bahwa 15 menit itu juga sudah merasa cukup ya silahkan saja. Tapi kalau memang maksimal 30 menit kenapa tidak dipergunakan kesempatan itu atau peluang itu untuk 30 menit. Nah, isinya jangan lupa bahwa video pembelajaran yang 30 menit itu menggambarkan seluruh rangkaian pembelajaran Bapak Ibu. Kan begitu. Jadi mulai dari proses pendahuluan, pelaksanaan sampai kepada penutup gitu. Itu rangkaiannya. Nah, yang unik di di UKIN tahun ini, tahun 2021 ini adalah ada yang dinamakan dengan portofolio. Jadi nanti Bapak Ibu bersamaan dengan upload RPP, video, link video di YouTube itu, di YouTube gitu ya, di YouTube itu dan juga ada portofolio. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang baru kita memasuki portofolio. Portofolio itu apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu dalam portofolio? Saya percaya dan saya yakin, kami percaya dan kami yakin bahwa untuk RPP dan video itu sudah dianggap selesai oleh ke Bapak Ibu, sudah disiapkan yang terbaik dari RPP, 3 RPP itu. Nah, yang kami khawatirkan justru ini, yang portofolio ini. Makanya adanya sosialisasi ini supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan ada waktu lah ya. Dan ini juga sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan. Hanya tinggal dikumpulkan saja. Apa saja komponennya? Ada 6 komponen yang harus dipersiapkan berkas Bapak Ibu. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi, yang kedua adalah refleksi diri, yang ketiga adalah pencarian informasi atau pengetahuan baru, yang keempatnya adalah karya inovasi, yang kelimanya adalah prestasi hasil kompetisi, dan terakhir adalah pengabdian masyarakat. Keenam komponen ini itu harus dikumpulkan dan disiapkan oleh Bapak Ibu dan pada akhirnya nanti untuk bahan diupload di laman UKM PPG. Nanti lamannya beda lagi, nanti ada lagi khusus laman. Kalau yang tadi laman tadi adalah untuk pendaftaran, kalau laman untuk UKI nanti ada lagi Bapak Ibu, beda. Nah, berkasnya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ingat bahwa Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG itu tahun 2021. Berarti untuk memenuhi kriteria ke-6 komponen ini, Bapak Ibu harus mempersiapkan dari 2018, 2019, dan 2020. Jadi yang 2021-nya jangan dulu dipakai. Jadi 2018, 19, 2020. Ya, mohon Pak Padli Jainuddin di-unmute. Iya, Pak. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan Ya, Pak. 6 komponen ini. Ke-6 komponen ini itu disiapkan selama 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Sebetulnya kalau tidak salah set ininya ada filenya sudah disebarkan kalau tidak salah. Ya, selama 3 tahun. Ya, mohon. Belum, Pak, belum. Ya, makanya itu yang belum di-unmute untuk di-unmute dulu supaya tidak mengganggu. Ya Bapak Ibu silahkan untuk di-mute-kan dulu mic-nya biar kita mendengarkan penjelasan dari Bapak dosen ini lebih khusus lagi ya Bapak Ibu. Ya, kita selang-seling saja seperti ya. Ya sudah. Nah, sebelum ini yang terlewat lupa. Aduh. Nah,
Ini sebetulnya yang dilakukan baik di PPL maupun di UKIN ya, Bapak Ibu. Baik di PPL maupun UKIN, ya ternyata 40 menit. Ya, jika kondisinya normal, Bapak Ibu, kondisinya normal, kalau memungkinkan untuk bisa real teaching, jadi guru dan siswanya berada di kelas itu lebih bagus. Ini sebetulnya yang PPL hari ini saja, yang sering banyak ditanyakan itu kan sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sebetulnya. Ya, ini sebetulnya bisa lewat sebetulnya ya. Nanti diedit ternyata mohon maaf tadi saya 30 menit tapi mendingan 30 menit saja daripada untuk 50. Sebetulnya 40 juga boleh sebetulnya, tapi khawatir saja gitu ya. Khawatir nanti jika kebijakan tahun ini adalah 30. Mendingan amannya Bapak Ibu edit sampai 30 menit saja amannya. Tapi kalau Pak susah untuk sampai 30, saya bisa sampai 40, nggak apa-apa. Coba aja di ini aja di ini. Tapi amannya adalah 30. Saya berharap amannya 30. Sebetulnya ini bisa dilewat. Nah, ini juga tadi ini yang membedakan antara UKIN sebelumnya dengan UKIN hari ini, tahun ini. Kalau dulu 2018, 2019 itu tidak ada istilah portofolio, jadi di UKIN itu hanya mengupload RPP dan video dan pelaksanaan pembelajaran, bahkan tidak daring tapi luring, bertemu semuanya guru, ya Bapak Ibu mahasiswa, ada siswa, ada penguji gitu ya. Jadi semuanya berkumpul dalam ruangan yang sama. Tahun 2020 karena ini kita tidak melaksanakan di lingkungan Kementerian Agama, maka ini dilewat. Nah, yang sekarang ada 2021 komponen-komponennya yang tadi saya sampaikan, yaitu ada portofolio, ada RPP, ada video pembelajaran, dan portofolio terakhir. Portofolio adalah selama 3 tahun terakhir. Nah, 6 komponen tadi, saya lanjut pada yang tadi. 6 komponen tadi itu apa saja? Jadi ada dibagi 2 kelompok yang 6 komponen tadi itu. Yang pertama adalah komponen utama. Apa itu komponen utama itu? Komponen utama itu adalah komponen yang wajib. Wah, bahasanya wajib. Berarti kalau tidak dipenuhi haram berarti ya, bukan sunnah. Tidak perlu. Ini harus, tidak boleh kosong, harus ada minimal 1 ya, setiap komponen. Jadi Bapak Ibu harus ada. Yang pertama tadi 4 komponen yang harus ada itu pertama adalah penelitian dan publikasi. Jadi para mahasiswa telah melaksanakan penelitian publikasi. Ya, penelitian minimal Bapak Ibu telah melakukan PTK gitu. Ingat, dalam 3 tahun sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa. Jadi sekali lagi saya tekankan atau kami tekankan, komponen-komponen portofolio ini adalah dari 2018, 19, 2020. Sebab Bapak Ibu menjadi mahasiswanya di 2021. Untuk komponen portofolio sekali lagi. Kalau RPP dan PP ya hari ini kan gitu. Saat ini, 2021 ini terutama pas pelaksanaan PPL. Nah, publikasi ini itu adalah publikasi yang Bapak Ibu sudah dilakukan, penelitian atau publikasi yang sudah dilakukan 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa. Jadi Bapak Ibu melakukan penelitian dalam bentuk PTK di 2018, 2019, 2020. Dan kebetulan PTK itu dipublikasi di jurnal gitu, misalkan ya, jurnal nasional yang ada ISBN-nya. Nah, itu masuk kategori sini. Itu masuk kategori sini. Ada istilah proceeding atau karya ilmiah yang lainnya. Seperti Bapak Ibu membuat artikel, membuat tulisan yang terpublikasi di Google di WordPress misalkan, atau di selain Google Press itu satu lagi ya, artinya yang terbaca oleh orang lain gitu. Jadi artikel-artikel kalau di koran itu sudah pasti, atau di artikel-artikel yang atau di publikasi-publikasi yang lainnya. Tapi setidaknya kami berharap bahwa Bapak Ibu minimal memiliki penelitian dalam bentuk PTK. Itu sudah cukup. Sehingga untuk memenuhi komponen ini sudah terpenuhi.
Yang keduanya adalah melakukan refleksi diri. Nah, ini Bang, pasti saya yakin dan kami yakin Bapak Ibu melakukan ini. Melaksanakan refleksi dalam pembelajaran, penelitian maupun pengembangan inovasi. Setidaknya dalam melakukan pembelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran, kalau di PPL itu adalah review, gitulah kira-kira begitu refleksi itu. Review atau dalam buktinya apa Pak? Buktinya jadi Bapak Ibu menelaah hasil evaluasi atau hasil tes siswa Bapak Ibu. Ya, nanti dokumen ini ditelaah, nanti di sana ada catatan. Kira-kira si A itu harus bagaimana, harus seperti apa kalau yang kurang atau yang kurang dari KKM. Nah, itu adalah bagian atau bukti fisik dari untuk memenuhi sila refleksi ini. Ini dalam setelah pelaksanaan pembelajaran kan gitu ya kalau mengevaluasi. Kalau di perencanaan pembelajaran bagaimana? Kalau di perencanaan pembelajaran Bapak Ibu memperbaharui atau mengembangkan RPP yang ada. Nah, sekarang kan musim pandemi nih. Ya, betul. Bapak Ibu musim pandemi nih. Nah, 2018 itu kan tidak pandemi. Artinya bahwa pembelajaran itu pasti luring. Nah, nanti RPP yang 2018 dengan RPP yang 2020 itu pasti berbeda. Sebab di 2020 itu kan sudah masuk ke pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, itu kan bagian dari proses pengembangan RPP, refleksi diri itu. Jadi ada pengembangan, ada tindak lanjut dari proses sebelumnya. Kan begitu. Ya, itu ya Bapak Ibu sudah mudah-mudahan dapat dipahami setidaknya melakukan refleksi diri itu seperti apa gitu. Bukti fisiknya apa saja gitulah. Kira-kira yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu itu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah mencari informasi atau pengetahuan baru. Ini dalam bentuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan melalui seminar, workshop atau apalagi ya, conference atau bentuk-bentuk pertemuan ilmiah lainnya lah kira-kira begitu. Buktinya apa? Nah, ini adalah sertifikat. Jadi Bapak Ibu telah melakukan sertifikat, telah melakukan kegiatan, telah menyelesaikan kegiatan. Jangan lupa sertifikatnya. Di musim pandemi kan banyak ya beredar seminar-seminar, workshop secara online. Nah, itu kan pasti banyak lah yakin ini. Saya kalau yang ini saya sangat pasti adalah Bapak Ibu pernah mengikuti sertifikat kegiatan online. Yang penting adalah ada sertifikatnya gitu ya. Yang penting ada sertifikatnya. Baik ada yang ada jamnya maupun yang tidak ada jamnya kan gitu. Ya, nanti komponen-komponennya nanti kita akan share. Nanti saya akan juga share rubriknya yang apa saja komponen-komponen itu. Oke, yang pasti bahwa pencarian informasi atau pengetahuan baru ini Bapak Ibu mempersiapkan sertifikat pertemuan ilmiah. Itulah kira-kira. Baik tingkat internasional, nasional, lokal itu kabupaten, kecamatan, boleh. Di sekolah boleh. Kalaupun tidak ada di sekolah Bapak Ibu pernah mengadakan workshop atau kan sekolah-sekolah itu kan sering ada ya IHT gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sering melakukan IHT atau workshop sebelum pembelajaran, nah mulai dari sekarang dimohon untuk meminta apa sertifikatnya ke kepala sekolah gitu. Kalaupun susah atau sulit untuk seminar di tingkat nasional atau bahkan internasional gitu ya. Minimal di tingkat sekolah pun boleh diperbolehkan. Istilahnya di tingkat gugus itu. Oke ya. Jadi kalau mulai sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ini di sekolah di tingkat yayasan, itu tinggal dipintakan saja dari sekarang. Tapi ingat, berlakunya 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa. Oke, yang keempatnya adalah mengembangkan karya inovasi. Jadi Bapak Ibu pernah membuat buku, pernah membuat bahan ajar, pernah membuat modul, pernah membuat LKPD, pernah membuat
video pembelajaran misalkan kan gitu. Pokoknya karya itu, baik yang ber-ISBN, ber-ISBN maupun yang tidak. Apa saya mah hanya punya untuk kepentingan pribadi, nah itu kan tidak ber-ISBN berarti. Boleh, bahan ajar. Bahan ajar saya punya hanya bentuk bahan ajar, tapi untuk lingkungan kelas saya ajar, nah itu boleh. Boleh. Minimal itu. Ya bagus-bagusnya ya yang ada ISBN-nya itu lebih bagus. Kalaupun tidak, nggak apa-apa, yang ada saja. Saya hanya punya LKPD, itu juga untuk kelas saya, boleh, diperbolehkan. Karena itu istilahnya masuk pada wilayah gugus namanya, atau sekolah atau kelas. Nah, di sini juga di penelitian ini, selagi saya ingat, di penelitian ini Pak saya sudah punya PTK tapi belum dipublish atau belum diseminarkan, nggak apa-apa. Atau saya sudah di workshopkan di internal saya misalkan dengan guru-guru sejawat di sekolah saya, nah itu lebih bagus. Kalau sudah melakukan itu berarti nanti ada surat keterangan dari kepala sekolah bahwa PTK yang Bapak Ibu buat itu sudah diseminarkan di sekolah itu, gitu. Itu lebih bagus. Kalaupun tidak diseminarkan, saya tidak diseminarkan tapi punya PTK, itu juga nggak apa-apa. Itu juga boleh masuk kategori penelitian ini. Nah, itu sebuah komponen-komponen itu, Bapak Ibu, nanti jangan sampai salah kamar memasukinya. Nah, ini yang harus perhatikan. Jangan sampai salah kamar. Misalkan salah kamar itu, Bapak Ibu pernah mengikuti workshop, punya sertifikatnya, tapi nanti di-uploadnya, dimasukkannya ke publikasi, nah itu salah. Ya, dianggap kurang tepat. Apakah dapat nilai? Bisa jadi ya dapat nilai. Tapi nilainya sangat minimalis. Gitu. Yang seharusnya kalau disimpan di komponen 3 pencarian informasi yang sertifikat tadi itu dapat nilai 2 misalkan. Kalau ternyata Bapak Ibu salah menyimpannya, justru menyimpannya di penelitian, maka nanti nilainya bisa jadi hanya 0,1 gitu ya, kecil sekali. 0,2 gitu. Jadi harus diperhatikan ini. Bila perlu nanti Bapak Ibu dibimbing oleh yang tahu terhadap ya IT ini untuk membimbing bagaimana cara mengupload supaya tidak salah kamar gitu kira-kira. Nanti jangan sampai salah kamar sajalah. Nah, empat hal ini adalah 4 komponen yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Baik penelitian, ikut seminar, ikut workshop, terus melakukan refleksi dalam pembelajaran. Ya. Yang mungkin ya saya sebutkan itu yang mungkin Bapak Ibu bisa ada. Yang mungkin itu yang secara umum itu mudah. Terus membuat LKPD, membuat bahan ajar kan gitu. Silakan upload dan tidak boleh kosong. Kayak itu 4 komponen. Nah, 2 komponen lagi yang ini mah sifatnya tambahan atau wenang atau ya kalau tidak ada nggak apa-apa. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Justru ini yang nggak apa-apa ini yang gampang sebetulnya. Nah, yang pertama yang boleh ada dan boleh tidak gitu. Kalaupun tidak ada berarti tidak dapat nilai kan gitu. Tapi tidak menjadi Bapak Ibu tidak akan dinilai. Kalau ini tidak ada pasti dinilai gitu. Tapi kami sarankan bahwa Bapak Ibu tetap ada gitu. Yang ini juga supaya nilainya maksimal. Tapi kalaupun tidak ada dipaksakan juga tidak bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu mendapatkan nilai tapi pasti nilainya minimal. Nah, apa saja mempunyai prestasi hasil kompetisi. Jadi Bapak Ibu nanti ini dalam bentuk piagam penghargaan maupun dalam bentuk sertifikat juara gitu. Juara 1 mengikuti kegiatan apa di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, apapun di gugus itu di sekolah. Jadi kalau Ibu pernah ikut perlombaan di sekolah, saya juga pernah juara misalkan ketika pembuatan karya ilmiah, saya pernah jadi yang terbaik. Nah, itu jangan lupa dipintakan kepada kepala sekolah
kalaupun belum memperoleh sertifikatnya, itu dimintakan dari sekarang. Gitu ya. Oh, saya pernah menjadi guru teladan misalkan. Itu juga bisa dipintakan gitu ya kepada kepala sekolah. Atau di kompetisi di tingkat RW, RT gitu ya. Kategorikanlah di tingkat RW, RT itu pada gugus gitu. Jadi di baik akademik maupun non akademik ini ya, Bapak Ibu. Misalkan sekarang kan musim bulan Agustus nih, walaupun bukan tahun ini, yang misalkan pernah jadi juara makan kerupuk, nah itu boleh lah. Saya selalu intervensinya begitu. Nah, ini juga boleh, nanti akan mendapatkan nilai. Itu untuk non akademiknya. Tapi karena Bapak Ibu sebagai akademisi, maka baiknya diperbanyaknya yang akademik saja untuk kompetisi ini. Kalaupun tidak punya, ya karena ini kan tidak wajib. Boleh untuk tidak diupload. Yang terakhir adalah melakukan pengabdian pada masyarakat. Jadi Ibu aktif di berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Buktinya apa? Bisa sertifikat kalau itu hanya kegiatan yang bersifat waktu tertentu. Misalkan Bapak Ibu jadi panitia dalam kegiatan IHT di sekolah misalkan. Sebagai ketua pelaksana. Nah, itu jangan lupa nanti dibuatkan SK-nya pada kepala sekolah atau ketua yayasan. Kalaupun belum dibuatkan, nanti buatkan. Atau kepanitiaan PHBI di RW gitu ya. Itu nanti dipitakan surat SK-nya, surat ketetapannya atau surat keputusannya gitu ya. Nah ini. Jadi berperan aktif di sana. Atau misalkan bapak-bapak yang pernah sering khutbah gitu ya, ada jadwal khutbahnya, atau ibu yang sering mengisi pengajian di pengajian mingguan. Nah itu nanti jadwalnya jangan lupa. Bagusnya kalau ada lagi surat tugasnya gitu ya. Kalaupun tidak ada dalam bentuk jadwal juga itu bisa jadi bahan untuk dijadikan penilaian. Nah, ini dua hal komponen yang boleh sebetulnya untuk dikosongkan. Tapi kalaupun ada lebih baik diisi. Kalaupun tidak ada, ya nggak diisi juga nggak ada masalah. Nah itu Bapak Ibu sampai di sini dulu. Terutama ininya dulu sebetulnya komponen-komponen ini yang komponen-komponen tadi yang harus ditekankan, yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika mau menyelesaikan di portofolio ini. Nanti saya akan coba buka komponen-komponen portofolionya apa saja. Silahkan kalau mau yang ada disampaikan sambil saya mencari komponen-komponen portofolio. Nanti kita komponen-komponen yang tadi itu apa saja, nanti saya akan berikan. Ini, saya buka dulu. Bu Windy, nah bisa sambil lanjut aja disampaikan sambil Pak Dr. Nur Hamzah mencari komponennya. Silakan Bu Windy. Oh, ya silakan Bu Windy. Di mute dulu, Bu. Bu Windy. Anda ada atau saya lanjutkan dulu kalau tidak ada. Bunung. Udah angkat tangan nih. Enggak, Bunung. Silakan Bunung Nurjana. Masih mute Bunung. Bunung masih mute. Masih mute Bunung. Di-unmute dulu. Oh, nggak bisa. Pak Sandi Priyatna coba. Oh, Bunung udah bisa. Silakan Bunung. Halo Bunung, silakan. Udah unmute. Sudah. Baik Bapak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di bagian penelitian dan publikasi. Terus terang ini kalau PTK yang harus dilampirkan itu adalah 3 tahun sebelum kami menjadi peserta PPG. Terus terang saya sebagai guru hodor itu nggak bisa
melampirkan itu gitu, karena terus terang saya belum pernah membuat dan itu sangat memberatkan buat saya. Mungkin teman-teman PPG yang lain juga sama, karena kami membuat PTK ini terus terang dalam pembuatan PTK. Kecuali mungkin kalau guru PNS yang untuk kenaikan sebelum sudah membuat PTK, sedangkan kami yang guru honor ini sama sekali belum pernah membuat sebelum mengikuti. Apakah boleh PTK yang baru kami buat saat ini? Dan, Assalamualaikum. Terima kasih Budung. Mangga Pak Kajur. Dan ini sudah kami prediksi. Mangga Pak Kajur. Kudu ayah, eta mah. Pak. Pak mau nanya Pak. Ini gunung kudu ayah. Harus ada aja. Assalamualaikum Pak dosen. Pak, 2021 semua. Sebentar, ini yang nanti giliran bicara yang saya tunjuk ya. Assalamualaikum Pak dosen. Jadi jangan dulu assalamualaikum, tapi angkat tangan dulu menggunakan raise hand, bukan angkat tangan begini-begini. Bukan Pak Muhammad Mirwas itu. Yang gini-gini bukan, tapi unjuk tangannya pakai simbol raise hand itu. Bukan Pak, itu tuh lihat tuh teman-teman ada yang kuning-kuning nampak. Yang mana Pak? Reaction Ya, yang nampak kuning angkat tangan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum dipanggil, belum dipersilakan sama Ya, saya ulangi ya. nih. Kita dengerin dulu aja, ya. Teman, pertama untuk nanya segala macam nanti akan ditunjuk, akan dipersilakan bagi yang sudah angkat tangan. Angkat tangannya mengklik simbol raise hand itu. Nah, ini udah banyak nih. Nah, kalau ingin menurunkannya lagi namanya lower hand. Nah, jadi ada raise hand, ada lower hand begitu ya. Oke. Dan seterusnya. Oke, berikut. Saya ulangi ya. Tadi pertanyaan itu tentu akan menjadi kekhawatiran semua, kekhawatiran bersama. Nah, saya menyebut pokoknya harus ada. Pokoknya harus ada kalau ingin lanjut. Paham Pak. Iya kan? Ya Pak, paham. Nah, itu sudah. Ya Pak. siapa? Penting ada Pak ya. Pak Hamzah, mau nambahin? Ya, siap. Siap. Betul. Yang penting ngerjain. Ada. Nah, kan? Poinnya adalah ada. Semampunya. Paham kan? Tadi sudah ada yang paham, nanti bertanya kepada yang paham. Oke. Baik, paham. Oke. Nah, atau kalau mau saya lanjut atau mau bertanya lagi Pak Kajur? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Saja Pak. Ya. Lanjut aja Pak, kalau pertanyaan banyak pasti banyak Pak. Kalau yang Iya. tidak mau berarti tangannya diturunkan. Cangkel. Enggak. Di low head. Cangkel.